Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Utara Novitasari, absen 33 dari 12 IPS 1. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang konflik di Asia Tenggara. Ada beberapa konflik di Asia Tenggara, salah satunya konflik Laut Cina Selatan dan Kepulauan Spratly, dan juga konflik Thailand dan Kamboja. Saya akan menjelaskan dua konflik tersebut. Jadi konflik yang pertama adalah konflik Laut Cina Selatan dan juga Kepulauan Spratly. Latar belakang terjadinya konflik Laut Cina Selatan dan Kepulauan Spratly adalah, jadi Laut Cina Selatan adalah sebuah perairan terbesar dengan potensi sumber daya alam yang cukup melimpah. Di dalamnya terkandung beberapa sumber daya alam seperti minyak bumi dan juga gas alam. Tidak hanya itu saja, Laut Cina Selatan berperan penting dalam perdagangan dan juga pelayaran internasional. Wilayah Laut Cina Selatan mempunyai potensi sumber daya alam yang sangat melimpah, terutama dalam minyak bumi. Hal tersebutlah yang menjadikan keenam negara ingin memperebutkan Laut Cina Selatan dan juga Kepulauan Spratly menjadi kepemilikannya masing-masing. Negara-negara yang memperebutkan Laut Cina Selatan dan juga Kepulauan Spratly adalah yang pertama Malaysia, yang kedua Vietnam, ketiga Filipina, keempat Cina, kelima Taiwan, dan juga keenam Brunei Darussalam. Penyebab terjadinya konflik Laut Cina Selatan dan juga Kepulauan Spratly. Laut Cina Selatan dan juga Kepulauan Spratly, keduanya sama-sama diperebutkan oleh keenam negara yang ingin mengklaim hal tersebut. Laut Cina yang memiliki komoditas dan juga sumber daya alam yang sangat melimpah, yang jumlahnya bisa mencapai triliunan dolar. Begitu juga dengan Kepulauan Spratly yang sumber daya alamnya juga sangat melimpah. Sumber daya alam ini merupakan salah satu produk yang penting bagi pembangunan ekonomi suatu negara. Keduanya memiliki aspek penting, yakni letaknya yang strategis dan juga sumber daya alamnya yang melimpah. Hal tersebutlah yang menjadikan keenam negara memperebutkan hal tersebut. Keenam negara ini menginginkan Kepulauan Spratly dan juga Laut Cina Selatan menjadi kepemilikannya masing-masing. Beberapa dampak yang ditimbulkan dari konflik Laut Cina Selatan dan juga Kepulauan Spratly. Dampak yang pertama adalah keamanan di sebuah negara menjadi menurun. Dan dampak kedua, kerjasama yang telah dijalankan menjadi terhambat. Dampak yang ketiga, hubungan kedua negara menjadi renggang. Penyelesaian dari konflik Laut Cina Selatan dan juga Kepulauan Spratly. Penyelesaian ini diputuskan oleh Mahkamah Arbitrase pada tahun 2016. Mahkamah Arbitrase PBB menyatakan bahwa Cina tidak memiliki hak untuk mengklaim wilayah perairan di Laut Cina Selatan. Namun, pemerintah di Cina tidak menyetujui hal tersebut. Hal yang dilakukan ASEAN untuk menghadapi konflik ini adalah ASEAN meminta resolusi perdamaian terhadap Laut Cina Selatan sesuai dengan hukum internasional, termasuk hukum laut PBB yang dijadikan pengadilan di arbitrase internasional. Upaya penyelesaian selanjutnya adalah dengan adanya kesepakatan untuk mengendalikan diri atau mengendalikan aktivitas yang sekiranya menimbulkan perselisihan kembali dan mengganggu perdamaian atau stabilitas di kawasan Laut Cina Selatan. Materi kedua yang saya jelaskan adalah konflik antara negara Thailand dan juga Kamboja. Terbelakang terjadinya konflik Kamboja dan juga Thailand adalah konflik Kamboja dan Thailand dimulai pada Juni 2008 dengan adanya sengketa perebutan Kuil Preah Vihear. Kuil Preah Vihear adalah kawasan wilayah yang diperebutkan oleh dua negara ASEAN, yaitu negara Kamboja dan juga negara Thailand. Selanjutnya adalah penyebab terjadinya konflik Kamboja dan juga Thailand. Konflik ini terjadi adanya perbedaan batas wilayah oleh kedua negara tersebut, sehingga memunculkan konflik perbatasan antara Kamboja dan juga Thailand dengan memperebutkan hak kepemilikan Kuil Preah Vihear yang berada di wilayah ini. Jadi pada intinya, penyebab terjadinya konflik di Kamboja dan juga Thailand adalah adanya perbedaan batas wilayah atau batas negara yang ada di Thailand dan juga Kamboja. Karena Kuil Preah Vihear ini berada di tengah-tengah wilayah negara Kamboja dan juga negara Thailand. Hal tersebutlah yang menjadikan kedua negara ini
memperebutkan hak kepemilikan agar kuil Preaviary ini menjadi kepemilikan negaranya masing-masing. Selanjutnya, upaya penyelesaian. Upaya penyelesaian yang dilakukan dari sengketa Kamboja dan juga Thailand ini adalah perundingan atau negosiasi terhadap negara Kamboja dan juga Thailand. Kamboja juga meminta bantuan kepada PBB dan juga ASEAN untuk mengatasi masalah ini. Upaya penyelesaian sengketa antara Kamboja dan juga Thailand yang dilakukan oleh ASEAN adalah dengan melakukan percakapan atau dialog dengan mempertemukan kedua negara tersebut. Harapannya agar kedua negara ini bisa memperundingkan dengan cara baik-baik dan tidak menggunakan peperangan dalam konflik tersebut. Sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan, semoga dapat dipahami, dan mohon maaf jika ada beberapa kata yang sulit untuk dipahami dan salah-salah kata. Saya berterima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.